Apakah semua orang yang cacat, atau penyandang cacat atau disabilitas, atau orang dalam gangguan jiwa atau mental, atau yang kita sebut juga dengan istilah gila, bisa bebas dari tuntutan hukum, walaupun orang tersebut itu melanggar hukum. Misalnya, orang yang diduga cacat atau gila itu memukul atau bahkan membunuh seseorang. Apakah dalam kasus ini dia bisa dituntut secara hukum atau malah bebas dari tuntutan hukum berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Topik ini saya angkat karena beberapa waktu yang lalu ramai pemberitaan tentang seorang penyandang cacat, katakanlah tidak mempunyai tangan atau dikenal dengan istilah buntung, tetapi diduga melakukan dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau pelecehan terhadap belasan orang wanita atau perempuan. Anehnya, ada beberapa masyarakat yang menyatakan seorang penyandang cacat tidak mungkin bisa dituntut secara hukum dengan alasan dia cacat. Selain itu, di beberapa kejadian atau kasus ada juga terduga pelaku yang diklaim keluarganya mengalami gangguan jiwa atau mental. Makanya tidak sedikit juga orang yang curiga, jangan-jangan ini hanya akal-akalan terduga pelaku dengan berpura-pura mengalami gangguan jiwa atau mental atau gila dengan tujuan agar si pelaku bisa terlepas dari tuntutan hukum berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu saya sampaikan, dalam hukum pidana kita dikenal dengan istilah alasan pemaaf berdasarkan pasal 44 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Bunyinya, ayat 1, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka terhadap si pelaku tersebut itu tidak dipidana. Dan ayat 2, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka di sini hakim pengadilan bisa memerintahkan supaya orang tersebut itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu atau masa percobaan. Menurut ahli pidana R. Susilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, dibebaskannya seorang penyandang cacat atau si terdakwa dari tuntutan hukum karena alasan atau beberapa hal, yaitu kurang sempurnanya akalnya, di mana di sini yang dimaksud dengan perkataan akal di sini ialah kekuatan pikiran atau daya pikiran dan kecerdasan pikiran dari seseorang. Jadi orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya idiot, imbisil, buta tuli, dan bisu mulai lahir, sehingga orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tapi karena cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak atau dianggap belum dewasa. Lalu sakit berubah akalnya, misalnya sakit gila, histeris atau sejenis penyakit saraf terutama pada wanita, atau epilepsi dan bermacam-macam penyakit sakit jiwa lainnya. Artinya yang perlu menjadi catatan buat kita di sini, tidak semua penyandang cacat atau yang memiliki disabilitas otomatis bebas dari tuntutan hukum. Karena di Indonesia, pembebasan dari tanggung jawab pidana bagi seseorang yang memiliki disabilitas atau penyandang cacat tergantung pada kondisi tertentu yang telah diatur berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jadi dalam hukum pidana di Indonesia, seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum kalau mereka mempunyai kemampuan untuk memahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh si orang tersebut adalah salah dan dapat
mengontrol perilaku mereka. Jadi dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP yang menyatakan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana kalau mereka mengalami gangguan jiwa atau cacat mental, sehingga dalam hal ini si pelaku tidak bisa memahami atau mengendalikan perbuatannya pada saat si orang tersebut itu melakukan dugaan tindak pidana. Nah, kondisi ini memang harus dibuktikan melalui pemeriksaan ahli seperti psikiater atau psikolog. Jadi harus ada asesmen terlebih dahulu. Secara umum ada beberapa kategori disabilitas atau penyandang cacat yang mungkin bisa bebas dari tuntutan hukum. Pertama yaitu gangguan jiwa yang berat atau severe mental disorder. Jadi misalnya skizofrenia akut atau penyakit kondisi mental yang menyebabkan seseorang tersebut itu kehilangan kemampuannya untuk berpikir atau memahami apa yang menjadi akibat dari perbuatan yang dilakukan itu. Lalu bisa juga karena cacat intelektual. Jadi di sini si pelaku tersebut dengan tingkat kecerdasan yang sangat rendah atau intellectual disability yang tidak bisa atau tidak mampu untuk memahami atau membedakan mana perbuatan yang benar atau salah dalam konteks hukum. Lalu bisa juga karena disabilitas psikososial yang parah. Jadi kondisi seperti gangguan bipolar atau depresi berat yang mempengaruhi kesadaran atau pengendalian perilaku seseorang pada saat si pelaku tersebut itu melakukan dugaan tindak pidana. Lalu kemudian juga ada juga perpaduan antara kondisi fisik dan mental. Jadi kalau disabilitas fisik disertai dengan gangguan kognitif atau gangguan mental atau jiwa yang membuat seorang pelaku atau terduga pelaku itu tidak mampu memahami perbuatannya, maka dia juga tidak bisa dihukum. Jadi artinya tidak semua penyandang cacat atau disabilitas membebaskan dari tuntutan hukum. Penyandang cacat atau disabilitas fisik tanpa gangguan kognitif atau mental, misalnya seseorang yang cacat atau tunanetra atau amputasi gangguan tubuh, tidak membebaskan si terduga pelaku dari tanggung jawab hukum karena mereka masih mampu memahami atau mengerti perbuatan atau dampak dari apa yang dilakukannya terhadap orang lain. Bahkan dalam kasus gangguan jiwa atau gila, kalau ternyata terbukti bahwa gangguan tersebut itu tidak signifikan mempengaruhi pelaku pada saat tindak pidana tersebut terjadi, maka terhadap si pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Lalu menjadi pertanyaan, bagaimana proses penentuannya? Untuk bisa menentukan apakah seorang terduga pelaku bebas dari tuntutan hukum menyangkut dengan seorang penyandang cacat atau disabilitas, maka perlu dilakukan pemeriksaan medis. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter ahli seperti psikiater atau psikolog untuk menilai bagaimana kondisi pelaku pada saat melakukan dugaan tindak pidana tersebut. Lalu pengadilan yang menentukan, di mana di sini hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan berdasarkan bukti atau pendapat ahli apakah seseorang tersebut atau terduga pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Lalu ada juga misalnya alternatif bagi pelaku dengan disabilitas. Jadi kalau seseorang dinyatakan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka di sini pengadilan bisa memerintahkan agar terhadap terduga pelaku itu dilakukan rehabilitasi medis atau mental di rumah sakit jiwa. Nah, bisa juga dilakukan perawatan khusus yang sesuai dengan kebutuhan dari si terduga pelaku demi kesembuhannya. Kesimpulannya, seorang penyandang cacat atau disabilitas hanya bisa bebas dari tuntutan hukum kalau kondisi
kecacatannya tersebut atau disabilitasnya itu mempengaruhi kemampuannya untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya. Jadi dalam hal ini harus dibuktikan atau asesmen terlebih dahulu. Jadi kalau tidak ada gangguan mental yang signifikan, maka terhadap terduga pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum pidana. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.